Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam persekutuan secara online, masih secara online. Tetapi meskipun masih secara online tidak mengurangi kekusyukan kita, semangat kita di dalam bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kali ini pada bulan keluarga tahun 2020 ini tentu saja mengusung tema-tema yang sangat menarik dan terkhusus pada saat ini untuk pemahaman Alkitab. Yang pertama akan mengusung tema mengajarkan cinta. Nah, bagaimanakah kita akan mengajarkan cinta khusus di dalam keluarga kita? Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama memulai pemahaman Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bersama-sama bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami boleh menerima setiap berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan terus dan terus mengalir di dalam hidup kami. Hanya kami Tuhan, seringkali kami untuk tidak setia kepada Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami Engkau boleh kumpulkan di dalam persekutuan, di dalam pemahaman Alkitab bulan keluarga, pada saat ini kami rindu Engkau persatukan kami kembali Tuhan, terkhusus di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh bersekutu, kami boleh memahami, kami boleh mendalami apa arti cinta sebenarnya. Dan kami rindu juga Tuhan, kami boleh mengajarkan cinta kepada anak-anak kami, kepada semua orang dimanapun kami berada. Bila Tuhan sendiri yang akan memampukan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Pak Anang dan juga Pak Aditya yang akan bersama-sama kita belajar tentang firman Tuhan yang hari ini tentang pemahaman Alkitab dalam bulan keluarga, yaitu tema kita mengajarkan cinta. Dan memang untuk tema besar kita, Pak Anang dan Pak Adit, tema besar kita di bulan keluarga ini adalah seni merawat keluarga. Jadi ini benar-benar waktu kita untuk benar-benar terpusat untuk keluarga, ya, karena memang benar di bulan keluarga. Dan tentu saja di masa pandemi seperti ini, memang waktu kita akan lebih banyak untuk keluarga. Baik, tapi didasari dari semuanya itu ada dalam kitab Kejadian ayat 27 sampai dengan ayat kitab Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 17. Di sini mengisahkan tentang kehidupan cinta atau kehidupan rumah tangga begitu ya, dari Iskak dan Ribka. Tetapi ketika kita boleh menilik dari kitab ini, memang kisah rumah tangga Iskak dan Ribka ini menjadi contoh kasus yang amat realistis bagi kita saat ini, ya. Karena ketika orang tua kurang menghidupi cinta di dalam atau di tengah-tengah keluarga, maka ini akan berdampak pada anak-anak tentu saja. Dan justru karena itu di tengah keluarga, mari kita bersama-sama untuk menghidupi cinta dan mengajarkan cinta tentu saja melalui kehidupan rumah tangga dalam suka maupun duka. Baik Pak Anang dan Pak Adit, sebelum kita nanti lebih jauh lagi, ini ada sedikit ya puisi tentang cinta. Coba nanti kita akan bersama-sama menyelami, karena emang ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mengapa aku cinta kamu? Kamu berikan kepada saya harapan dan membantu saya untuk mengatasi. Ketika hidup menarik saya turun, kamu membawa saya sekitar. Kamu mengajarkan saya untuk peduli dan membantu saya untuk berbagi. Kamu membuat saya jujur dengan kebaikan yang terbaik. Dari kamu, aku belajar cinta dengan rahmat dari atas. Ini untuk dirimu aku hidup, dan saya ingin memberikan juga. Kamu adalah alasan yang mengisi setiap musim. Ketika saya mendengar cinta, aku teringat padamu. Kamu adalah dunia saya dan sahabat juga. Aku mencintaimu karena kau begitu baik, bijaksana, dan peduli. Aku mencintaimu karena Anda begitu menyenangkan.
indah dan berbagi, dan kau membuatku menjadi diri saya sendiri. Nah, cinta itu memang kadang-kadang sangat mudah untuk dijawabkan, Pak Anang. Di ayat Alkitab pun juga banyak sekali yang menyiratkan tentang cinta, seperti di Timotius 2 itu cinta adalah pencipta keindahan, cinta adalah suatu wujud keinginan, itu dari 1 Yohanes 3. Jadi makna cinta memang benar-benar diulas dalam Alkitab. Nah ini Bapak Ibu, saudara dan juga anak-anakku yang ada di rumah, kita akan bersama-sama share makna cinta yang sebenarnya. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di rumah juga punya perspektif sendiri tentang makna cinta. Dan sekarang coba ini saya mau sedikit share dengan Pak Anang mungkin yang pertama untuk makna cinta yang sebenarnya ini, apalagi dalam keluarga Kristen seperti kita. Iya, terima kasih Bu Eri. Makna cinta sendiri dalam artian luas adalah merupakan sebuah hubungan atau sebuah relasi antar baik itu sesama individu maupun satu individu pada keluarga dengan sebuah komunitas. Jadi cinta itu adalah sebuah keterikatan hubungan agar kemudian menumbuhkan sebuah adanya relasi yang hubungan lebih intim lagi, hubungan yang lebih erat lagi. Terkait dengan makna cinta sendiri dalam artian luas adalah sebuah pengakuan atas keberadaan kita, atas eksistensi kita baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan yang lebih luas dalam berbangsa bernegara. Adanya sebuah pengakuan, adanya sebuah eksistensi kita melaksanakan sebuah kegiatan, melaksanakan sebuah aktivitas agar apa yang sudah kita lakukan itu diakui. Itu adalah cinta dalam artian lebih luas lagi. Mungkin itu Bu Eli. Iya, betul sekali Pak Anang. Jadi memang seperti tadi juga di puisi tadi juga ada. Jadi saling menerima, apa adanya kita diterima. Nah, disitulah cinta itu ada. Lebih luas lagi seperti itu nih Pak. Mungkin nanti di kehidupan rumah tangga juga tentunya sama ya. Terima kasih Pak Anang. Mungkin dari Pak Adit mungkin mau menambahkan tentang makna cinta. Wes ini seru ini ya tema kita kali ini. Mungkin cinta itu kata-kata yang biasa diucapkan oleh orang. Gitu, Tapi kadang-kadang yang menjadi persoalan itu bahasa cinta itu kadang tidak ditangkap benar oleh pasangan kita itu atau keluarga kita itu ya. Jadi kalau saya mengartikan cinta itu adalah perhatian atau mengerti akan kebutuhan maupun perasaan dari pasangan maupun anak kita ya betul sekali ya. Jadi saling perhatian di sini tadi juga di puisi tadi juga ada. Jadi saling mendukung satu dengan yang lain, kemudian saling ada perhatian, saling ada penghargaan juga. Kadang-kadang kan seperti saya sebagai ibu rumah tangga kadang-kadang sudah masak, gitu guys, sudah masak dari pagi capek-capek masak. Terus kadang-kadang kan kalau mungkin kurang dihargai, mungkin suami kurang enak atau bagaimana, itu kan juga mungkin jadi satu masalah juga, mungkin masalah kecil tapi kadang-kadang membuat itu tadi cinta itu tadi agak sedikit goyah. Waduh, aku udah capek-capek masak tapi kok tidak dihargai sama sekali. Kadang-kadang seperti itu ya. Atau mungkin kalau makan tetap makan Mas, tapi mungkin kadang-kadang ada kurang apalah begitu. Ya, itulah makanya dalam rumah tangga seperti itu nggih. Jadi mungkin di awal kita rumah tangga, mungkin di pernikahan yang baru itu pasti cinta menggebu-gebu luar biasa gitu. Seiring waktu berjalan itu kan pasti ada gejolaknya, ada kerikil-kerikil seperti itu ya. Kita mulai melaluinya, dan ini diharapkan juga Tuhan kita berjalan terus dengan pasangan kita dalam suka dan duka seperti itu. Tetapi secara manusiawi tidak menutup kemungkinan ini kalau kita mungkin sedikit kadang-kadang agak kadar cintanya mungkin berkurang sedikit karena ada permasalahan, capek kerja jadi kurang perhatian seperti itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan mungkin kita yang masih berkesempatan bisa bekerja baik dari rumah atau di luar itu kan bekerja sekeras-kerasnya mungkin ya. Nah, sampai rumah mungkin capek gitu, sedikit kurang perhatian dengan keluarga. Jadi seperti itulah ya, pelik-peliknya rumah tangga seperti itu. Nah, ini kalau boleh tanya ini
mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah juga banyak nggih yang sudah berumah tangga lebih dari mungkin 30 tahun, 50 tahun. Jadi kita mungkin bisa belajar banyak dari Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Ini kalau Pak Anang sama Pak Adit ini, kalau Pak Anang sudah berapa tahun ini? Saya 2004. 2004 berarti sudah 16 tahun. Jadi Pak Anang 16 tahun. Jadi saya masih baru 11 tahun, Pak. Saya juga 11 tahun. Nah ini adik saya ini. Sebelah kiri saya ini adik ini. Adik saya ini berapa tahun, Mas? Saya 2010 ya. 2010 berarti 10 tahun ya. Oh, selisih tahun ternyata ya. Oh, sepertinya dulu juga yang bantu ya. Datang juga nggih. Oh iya, oke. Baik, bersyukur sekali kita sudah melewati waktu dalam berumah tangga. Nah ini apalagi kita sudah mempunyai anak nih. Nah ini mungkin bisa kita dialogkan juga ini untuk pernyataan cinta ini. Kan memang kalau menurut saya nih sebagai mungkin istri ya, itu saya sangat mementingkan pernyataan cinta dalam segi dalam action begitu nggih. Jadi mungkin dalam perhatian itu jadi benar-benar dilakukan seperti misalnya membantu pekerjaan rumah tangga seperti itu kalau saya itu sudah seneng gitu Mas Pak Anang. Jadi kalau di tengah keluarganya Pak Adit sama Pak Anang coba monggo untuk pernyataan cinta di dalam rumah tangga. Mungkin Mas Adit dulu monggo. Ya Mbak Lian, terima kasih. Di kami, keluarga kami ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, cinta itu mengerti ya, bentuk pengertian kepada pasangannya. Kalau saya dan istri itu, saya tahu betul apa yang dibutuhkan istri saya. Jadi bentuk cinta saya ke istri saya itu dalam bentuk dia tuh senang dengan kondisi rumah yang bersih gitu. Oh iya. Kondisi rumah sama yang bersih, gitu ya. Gitu, rapi gitu, dia senang sekali ya. Jadi yang saya kerjakan adalah bentuk cinta saya adalah saya membantu istri saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, terutama pekerjaan yang dia tidak suka melakukan. Kan ada ya. Aku paling orang senang misalnya nyapu ngepel itu. Oh gitu. Mas Adit yang melakukan. Nah, saya melihat dia tidak suka dengan itu ya. Dia kesulitan dengan itu. Ketika saya tahu, saya mengerjakan itu. Nah, gitu. Ketika saya mengerjakan itu, dia merasa saya senang sekali, saya terbantu sekali. Jadi bentuk cinta yang real dan ditangkap pasangan pas gitu ya. Ya betul sekali. Jadi saya dan istri itu. Oh ya, sip, bagus sekali. Jadi membantu dalam hal pekerjaan rumah tangga, gitu nggih. Kalau Anang ini beda mungkin. Mungkin agak sedikit berbeda dengan Pak Adi tadi ya, sebuah kepercayaan, pengakuan. Kalau saya lebih pada pengakuan eksistensi adanya keberadaan kita. Jadi kita menghargai keberadaan masing-masing. Jadi kalaupun ambil contoh setelah kita pulang kerja mungkin capek melihat suasana rumah yang dalam tanda kutip agak berantakan, kita pun juga kita pun juga tidak boleh kemudian mengambil porsi wah ini harus gini. Tidak boleh. Kita juga harus menghargai bahwa kemungkinan juga pada saat kita berada di luar, di rumah pun ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan dan ada hal-hal yang tidak bisa dihandle. Seperti tadi disampaikan Bu Elia tadi, mas masak, mas gini kok nggak dihargai, kok nggak. Ya kita harus menghargai perasaan pasangan kita, entah itu pada saat mereka mungkin moodnya juga kurang baik. Jadi pada mood kita kurang baik, jangan sampai kemudian membawa mood yang kurang baik dari luar itu membawa permasalahan ke luar. Jadi kita harus menghargai posisi masing-masing. Kita memberikan keleluasaan pada mereka untuk berekspresi, mengakui eksistensi mereka. Kita tidak kemudian mendikte rumah harus seperti ini, rumah harus bersih, rumah harus itu. Bagus tapi kadang kurang cair untuk keberadaan kita sebagai sebuah komunitas di keluarga. Mungkin itu. Ya. Berarti penerimaan penerimaan dan tadi saling menghargai. Jadi Mas Adit saling perhatian Pak Anang juga saling menghargai. Memang ini semuanya sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan cinta di tengah-tengah keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara dan juga anak-anak yang ada di rumah, saya yakin setiap keluarga mempunyai satu sikap tersendiri di dalam menyikapi tindakan yang mengartikan cinta.
cinta kepada pasangan, cinta kepada anak-anak tentu saja. Dan ini tentu saja juga dalam tema kita mengajarkan cinta. Berarti ini sepertinya kan cenderung ke orang tua saja nih ya Pak ya Pak. Yang berperan untuk mengajarkan cinta ini apakah hanya orang tua atau semua anggota keluarga? Coba mungkin Pak Adit atau Pak Anang dulu yang mungkin kalau saya melihat contoh di beberapa kehidupan yang lalu seringkali orang tua dituntut lebih untuk mencintai anak. Ada sebuah kejadian mungkin pada saat anak kita sakit, orang tua itu berdoa setengah mati bagaimana agar anaknya sembuh. Bahkan dia rela, Mbok yang sakit saya saja. Tapi apakah kemudian kalau kita berada di posisi anak, apakah kita sanggup untuk mengatakan begitu? Pada saat orang tua kita sakit, ibu kita sakit, ayah kita sakit, apakah kita bisa mengatakan biar saya sakit, ibu saya biar sembuh? Sampai sejauh itu yang kemudian harus kita sikapi. Cinta itu harusnya bukan cuma orang tua kepada anak, tapi ada implikasi yang lain. Ada 3 hal mungkin yang seringkali menjadi saya melakukan sesuatu. Yang pertama adalah kita harus memasuki. Ada masuki, ada dalami, ada cintai. Kita harus memasuki suasana kehidupan kita benar-benar. Kita berkeluarga tidak boleh kita berada di luar. Kita tidak boleh menjadi oposisi dalam keluarga. Kita harus saling terikat di situ. Kemudian dalami. Dalam itu apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai entah itu sebagai anak, sebagai orang tua. Kita harus berlaku profesional. Kita harus mengerjakan sesuatu dengan disiplin. Kita aktif melakukan sesuatu. Tidak boleh kemudian, wah saya nggak mau, saya nggak suka dengan pekerjaan ini. Biar mereka yang kemudian, ya itu tanggung jawab kita bersama. Yang terakhir adalah cintai. Bagaimanapun suasana di dalam keluarga, sehebat apapun permasalahan, kalau cinta itu ada di dalam, pasti selesai. Ada istilah the power of love. Cinta menyelesaikan semua masalah. Ada lagunya itu. Cinta menyelesaikan semua masalah. Saya pikir ya cinta adalah segalanya bagi keluarga. Apapun masalahnya, kalau dengan cinta pasti bisa diselesaikan. Iya, betul sekali Pak Anang. Karena kalau realitas sekarang itu seringkali kan sibuk dunia pekerjaan, ya, di dunia karir. Tapi ketika pulang ke rumah, berarti kita sudah harus memposisikan kita menjadi anggota keluarga. Ya. Tapi kadang-kadang kendalanya yaitu nih Pak, kurang dipahaminya, jadi mungkin rasa ego masih meliputi, jadi inginnya dilayani seperti itu. Tapi betul sekali cinta adalah dasar dari segalanya, dan terkhusus cinta dalam rumah tangga. Apalagi ketika ada masalah, ya Pak, betul sekali diselesaikan dengan penuh cinta, dengan tenang dan hati yang damai seperti itu. Pak Adit mungkin versi yang lain, yang bagian apa tindakan actionnya cinta di dalam keluarga seperti tadi, membantu bentuknya seperti itu. Pasangan seperti itu dalam hal rumah tangga. Berarti seperti itu juga, saling menghargai, saling pengertian, dan saling penerimaan satu dengan yang lain. Tapi ketika ada masalah Mas Adit, mungkin ada kendala dalam menunjukkan cinta ini, mungkin kan kadang-kadang juga ada masalah atau kendala seperti itu. Nah Mas Adit bagaimana ini untuk menyikapi? Kendala itu muncul kalau di keluarga kami karena miskomunikasi ya. Karena komunikasi yang buruk ya. Kadang tidak memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan masing-masing gitu. Misalkan seperti saya pulang bekerja itu dan kondisi capek itu kadang menuntut istri untuk bisa melayani dalam bentuk buatkan minum, kadang bisa menemani ngobrol gitu. Sementara dia pun mungkin sepanjang hari itu juga punya kesibukan sendiri yang fisiknya juga dia sudah capek, secara ngurus anak juga sudah jenuh, mungkin merasa begitu. Kadang memaksakan ya. Begitupun sebaliknya, kadang istri membutuhkan untuk didengar gitu ya. Membutuhkan untuk kalau pulang kerja ya jangan langsung mandi, capek terus tidur gitu ya. Kadang-kadang istri merasa bahwa rumah seperti hotel gitu ya. Jadi datang untuk tidur saja, setelah itu pergi lagi gitu. Kadang miskomunikasi di bagian itu. Kadang masing-masing
mengutamakan egonya ya. Ya. Tidak melihat, itu seringkali terjadi ya. Tidak melihat bahwa pasangan itu juga dia punya persoalan ya, dia punya kendala, dia punya jenuh. Kadang berpikir aku kan kerja di luar capek gitu ya. Padahal istri pun di rumah mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga itu juga mungkin tidak kalah capeknya ya. Dia mungkin juga punya kendala sendiri gitu. Ya. Mungkin kendalanya di situ Mbak Lia. Ya, ego ya. Ego, kemudian miskomunikasi tadi. Betul, ya. Ego dan miskomunikasi. Komunikasi ternyata juga sangat penting dalam membangun cinta dalam rumah tangga. Nah ini untuk mungkin sebagai pembahasan kita terakhir ini, strategi apa ini dalam membangun cinta di setiap keluarga kita, keluarga saya, keluarga Pak Anang dan juga keluarga Pak Adit pasti berbeda caranya. Seperti misalnya ada satu mungkin ada rutin, ada jadwal untuk ibadah keluarga seperti itu. Jadi mesbah keluarga ada seperti itu. Karena saya pun merasakan kegiatan itu atau hal tersebut sangat-sangat berdampak sekali. Karena kebetulan anak saya juga masih usia SD, jadi memang dasar keimanannya memang harus terbangun di sini. Jadi kami mengusahakan untuk baru seminggu sekali sih Pak, seminggu sekali kita adakan ada ibadah keluarga seperti itu, nanti yang memimpin bergantian gitu. Jadi kami berharap bahwa dengan seperti itu nanti akan cinta, baik itu cinta kepada Tuhan, cinta kepada keluarga akan tumbuh di situ. Mungkin dari keluarga Pak Anang ada satu strategi untuk apa memelihara cinta ini di tengah-tengah keluarga. Iya, sama seperti keluarga Mbak Ari tadi. Mungkin kita memanfaatkan sisi positif adanya pandemi ini. Oh iya, kita seringkali di hari Minggu tidak bisa beribadah di gereja, tempat ibadah. Kita beribadah di rumah masjid. Kita berbagi peran. Dan kebetulan saat ini karena anak saya masih kecil itu seringkali dia mengambil peran sebagai pemimpin. Saya hargai itu, mengambil peran. Saya tidak akan menjudge kamu anak kecil tidak boleh. Silakan pada saat dia mau mengambil posisi, saya tak yang memimpin jemaat, dia yang mengatur papa yang ini, mama yang ini, kakak yang ini, ya sudah, dia yang mengatur setiap kali seperti itu. Kita biarkan mengekspor, kita hargai usahanya untuk kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu. Kemudian yang kedua adalah lebih pada memberikan waktu luang. Jadi meskipun kita sibuk bekerja, mungkin dari hari Senin sampai Jumat atau Sabtu, pada saat hari luang kita luangkan waktu untuk ngobrol, untuk ngobrol santai. Syukur kalau ada waktu lebih luang kita bisa keluar kemana, kita jalan-jalan, entah itu ke Taman Jaya Wijaya atau kemana, ada suasana baru. Jadi tidak terkungkung di dalam suasana rumah. Karena terus terang di masa pandemi ini memang di sisi lain kita nyaman dengan kehidupan, tapi sisi mungkin kalau kemudian kita mengambil kita berada di dalam rumah itu terus-terusan, jadi mungkin ada sisi bosan. Kok setiap hari saya melihatnya cuma kamar, dapur, kita harus mensikapi itu ya. Itulah kita harus mengenali sifat. Jadi mungkin setiap hari ini dia bisa bersikap manis, bersikap baik, tapi besok mungkin karena moodnya baru turun, ya itulah sebuah dinamika. Kita tidak boleh kemudian kamu harus begini terus, ya itu sebuah tatip sifat itu ya kita harus menghargai itu, kita harus mengenali baik itu pasangan kita ataupun anak-anak kita. Kemudian mungkin kita tidak boleh mendominasi yang pasti. Mungkin sebagai seorang kepala keluarga, saya, Pak Adit kan sebagai orang, mungkin kita tidak boleh mendominasi. Kita tidak boleh mendikte anggota keluarga kita. Bila mereka mengekspor kebebasan, kita saling menghargai semua agar kemudian terjalin sebuah hubungan yang harmonis. Itu Mbak Lia. Bagus sekali ya Pak ya. Mas saya banyak belajar ini. Karena dia lebih pengalaman ya Mas Adit, kita banyak belajar juga dari Pak Anang ini ya. Strategi yang sangat-sangat membangun sekali ini saya pikir ya. Jadi memang memberi kesempatan kepada semua anggota keluarga untuk berperan aktif nih Pak nih. Baik itu di dalam setiap kegiatan rumah tangga, dan tentu saja benar-benar memang harus meluangkan waktunya, apalagi ke anak nih Pak nih. Kadang-kadang kan anak sangat membutuhkan kita karena kita terlalu sibuk bekerja, maka di weekend atau di akhir pekan
taruh HP. Nah, bisa ini taruh HP-nya dulu, ya kita waktu sepenuhnya untuk keluarga sejenak seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa seperti itu. Jadi memang mempunyai satu waktu mengatur atau menjadwal satu waktu untuk benar-benar kualitas atau quality time bersama keluarga seperti itu. Satu lagi sebelum kita akhiri, Pak Adi tadi belum ya, untuk itu strateginya. Strategi ya. Kalau yang kami kerjakan di keluarga kami membiasakan untuk sarapan bareng. Jadi itu yang sedang kami bangun. Jadi sarapan itu kami set untuk bisa bareng, duduk di meja makan bareng gitu. Ya di situ nanti kesempatan untuk ngobrol. Kesempatan untuk ngobrol, tentunya HP ditaruh ya, HP ditaruh. Karena kalau ngobrol sambil makan itu kan sesuatu yang menyenangkan ya. Dan itu melatih anak kami yang masih 4 tahun ya. Kalau anak-anak itu kan biasanya dia makan sambil jalan kemana-mana. Kami sedang mendisiplin dia untuk bisa duduk makan dengan orang tuanya. Nah nanti saat-saat itu kami pakai untuk kami bisa diskusi, ngobrol gitu. Karena di luar jam itu tentunya dengan kesibukan kami masing-masing sulit sekali untuk membangun komunikasi yang baik gitu ya. Di pagi hari momen yang pas itu ya. Jadi apalagi sekarang kan saya sudah bekerja di rumah ya, jadi secara waktu bisa lebih diatur. Kami sebelum saya mulai kerja, kami makan dulu, ngobrol gitu, baru nanti setelah itu selesai baru ke aktivitas masing-masing. Itu Mbak Lian. Ya, terima kasih Pak Anang, terima kasih Pak Adit. Semuanya memang setiap keluarga mempunyai satu ciri khas masing-masing, punya karakter masing-masing, dan Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang ada di rumah juga pasti mempunyai waktu acara atau kegiatan tersendiri juga untuk membangun cinta di dalam keluarga. Semuanya mempunyai bentuk sendiri-sendiri, tetapi tetap satu, kita tebarkan cinta di dalam keluarga kita dan juga tentu saja dimanapun kita berada. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk pemahaman Alkitab pada saat ini akan kita tutup bersama, dan sebelumnya saya akan membacakan satu ayat untuk kita semuanya yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian Bapak Ibu, Saudara dan juga anak-anakku yang terkasih yang masih berada di rumah di masa pandemi seperti ini, mari kita bersama-sama mengajarkan cinta. Mengajarkan cinta kepada siapa saja. Tentu saja yang terkhusus untuk keluarga kita masing-masing, pasangan kita, anak-anak kita, dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada. Selamat mengajarkan cinta dimanapun kita berada. Tuhan Yesus yang akan memampukan dan memberkati kita semuanya. Amin.